Halo, perkenalkan nama saya Ilham Hilmunda Kaja dengan NIM 22011140157, kelas D semester 3, ingin menyampaikan materi mengenai perkembangan kurikulum IPS di Indonesia untuk mata kuliah pendidikan IPS SD. Pendidikan IPS di Indonesia muncul dan berkembang melalui beberapa perubahan sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Pendidikan IPS yang ada di Indonesia sekarang ini tidak serupa seperti pendidikan IPS pada awal mulanya masuk ke Indonesia. Pendidikan IPS di Indonesia sendiri tidak terlepas dari pengaruh perkembangan pendidikan IPS di luar negeri, terutama di negara Amerika dan Inggris, yang mana di negara asalnya disebut Social Studies. Meskipun belum bernama mata pelajaran IPS, konten atau muatan yang ada di kurikulum 1964 dan sebelumnya sudah ada pembahasan tentang pendidikan IPS. Namun pembelajaran yang memiliki karakteristik sama dengan IPS sudah muncul. Itu bisa dipahami dari adanya mata pelajaran sejarah, geografi, dan koperasi yang disampaikan secara terpisah di sekolah dasar dan mata pelajaran ekonomi, sosiologi, dan antropologi di sekolah menengah. Pada perkembangan pendidikan IPS di Indonesia. Pertama, kurikulum IPS tahun 1974 sampai 1975, pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau IPS diperkenalkan dalam dunia pendidikan Indonesia dan kemudian masuk kurikulum pendidikan nasional melalui kurikulum 1975 yang memuat IPS sebagai mata pelajaran untuk pendidikan sekolah dasar dan menengah. Tahun 1974, kurikulum 2000 SMP pendidikan IPS itu mencakup geografi, sejarah, dan ekonomi sebagai disiplin utama, sedangkan sosiologi, antropologi, dan politik sebagai pendamping. Kemudian yang kedua adalah kurikulum IPS tahun 1984 sampai 1990. Pada kurikulum tersebut, format pendidikan IPS masih dipertahankan, namun ada penyempurnaan, yaitu masuknya nilai-nilai P4 atau pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Pada aspek pendidikan moral, kurikulum ini menyempurnakan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1974. Kemudian konsep pembelajaran IPS ini berkembang sampai tahun 1990-an dengan bentuk mata pelajaran pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan sejarah nasional. Masuk pada kurikulum IPS tahun 1994. Pada kurikulum ini, materi pendidikan moral dan P4 tersebut dijadikan satu mata pelajaran, yaitu kewarganegaraan atau PPKN. Selain itu, pada kurikulum ini disusun sesuai dengan konten pendidikan IPS pada kurikulum 1994 yang didesain berbeda antara SD, SMP, dan SMA. Kemudian konten materi yang disampaikan untuk jenjang SD dan SMP, di mana pendekatan digunakan adalah terintegrasi, namun masih nampak pemisahan materi IPS dari dalam kurikulum. Artinya IPS belum sepenuhnya diberikan secara terpadu, sedangkan pada jenjang SMA tetap diberikan secara terpisah. Kemudian pada kurikulum IPS tahun 2006, pada KTSP, pendidikan pada tahun 2006 mengalami perubahan di beberapa konten materi IPS. Penerapan pendidikan IPS dalam kurikulum ini pada jenjang SD belum mencakup dan membahas secara penuh seluruh disiplin ilmu sosial. Pada jenjang SMP sudah diberikan secara terintegrasi, namun belum mencakup dan membahas penuh disiplin sosial yang disebut dengan IPS terpadu dengan memadukan materi pembelajaran sosiologi, geografi, sejarah, dan ekonomi. Pada jenjang SMA sudah diberikan secara terpisah sebagai satu mata pelajaran yang berbeda-beda antara sosiologi, geografi, sejarah, maupun ekonomi. Kemudian pada kurikulum IPS tahun 2013, perkembangan kurikulum berikutnya ini terjadi pada tahun 2013 dan masih berlaku hingga tahun ajaran terakhir ini. Kurikulum 2013 sudah dilakukan revisi, yaitu dengan dikeluarkannya Permendikbud RI nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran kurikulum 2013. Pendidikan IPS pada kurikulum 2013 sudah mengalami pengintegrasian materi terutama di jenjang SD dan SMP yang lebih terpadu dalam proses pembelajarannya dengan menggunakan model keterpaduan integrated. Sedangkan di jenjang SMA masih tetap disiapkan seperti KTSP, yaitu secara terpisah, yang tujuannya untuk mempersiapkan peserta didik ke jenjang perguruan yang lebih tinggi. Masuk pada kurikulum terakhir, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Pada kurikulum Merdeka Belajar yang akan diterapkan oleh Kemendikbudristek mulai tahun ajaran 2022 sampai 2023, kurikulum ini menghapus jurusan IPA, IPS, dan bahasa di SMA dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan bakat mereka. Pada kurikulum ini juga mata pelajaran IPS yang tetap akan digabung sehingga akan berubah menjadi IPAS, ilmu pengetahuan sosial alam. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.